Haleluya. Udah semua saling bersalaman? Ya, ini masih suasana tahun baru ya. Ini baru minggu kedua ya. Karena minggu kemarin kita ada ibadah juga di sini, tapi nggak semua hadir. Hanya beberapa orang kita yang hadir. Hanya Pak Ishak, keluarga Pak Tumanggor, Daud, saya sama Christopher itu doang yang hari minggu kemarin. Karena semua, oh iya, Midun, dia yang memasak hari minggu kemarin ya, luar biasa. Dia masak ikan sangat banyak. Kita panen ikan di sini. Masakannya juga enak banget si Midun. Jadi minggu kemarin banyak ikan di sini karena jemaat kita semua hadir. Saya sama Christopher yang puas makan ikannya. Luar biasa ya. Jadi karena baru inilah hampir semua kita hadir ya, karena Pak Gunawan nggak hadir ya. Kemudian ada beberapa lagi. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru. Ya, di tahun yang baru ini pasti kita semuanya semangat, amin. Di tahun yang baru ini biasanya orang semangat menyambut tahun baru. Ya, apalagi sebelum tahun baru semua sudah dipersiapkan. Ya, kita masih ingat acara Natal kita ya, tanggal 25 ya. Kemudian setelah Natal sampai kita liburkan juga tanggal 29 tidak ibadah, supaya jemaat Tuhan punya waktu untuk mempersiapkan acara tahun baru masing-masing ya. Kita kemarin bertahun baru semua kan? Ya. Kalau Oma waktu tanggal 2, saya tanggal 2 sama hambanya Christopher hampir ke semua rumah jemaat kita datang bertahun baru ya. Minum kopi, makan kue, semua kita makanin di rumah jemaat. Dan ada yang bertahun baru di tempat keluarga. Kalau saya sama Christopher, kami tahun baru ke Bogor. Kita berangkat 31 siang. 31 siang kita sampai di Bogor jam 2 ya, Pak ya. Nah, selesai sampai di Bogor, langsung acara tahun baruan di rumah abang saya yang pernah kemari ya. Abang kami yang paling besar. Terus Pak Gunawan tadinya juga mau ikut menyusul dari Bekasi ya bersama Ibu Hotna, tapi belum banjir, masih hujan. Terus kami rencana tanggal 1-nya minimal jam 12 kita langsung pulang supaya bisa, karena janji sama Pak Ishak juga mau kunjungan ke rumah jemaat ya tahun baruan. Saya bangun jam 5 pagi, berita semua banjir luar biasa ya. Ya, berkat Tuhan lah itu semua ya. Semua banjir, Jabodetabek. Banjirnya juga nggak tanggung-tanggung. Karena saya biasanya kalau ke Bogor itu tahunya jalan dari lewat Jakarta ya, lewat Cawang. Saya lihat berita, aduh nggak bisa pulang ini. Akhirnya kita tahan-tahan berita semua, makin hujan makin banjir. Ya udah nggak bisa pulang lah. Kemudian begitu juga besoknya tanggal 2 masih banjir semua. Dulu saya belum tahu rupanya bisa pulang lewat Parungnya. Waduh, nggak bisa pulang lah ini. Kami sama Christopher udah pengen pulang sebenarnya. Dan setelah kami juga di Bogor hujan-hujanan juga. Kami juga ibadah tutup tahun di gereja HKBP. Memang hujan, semuanya hujan kali ya. Kami juga hujan-hujanan pergi ke gereja. Jadi ibadah juga kami di Bogor ya. Nah, singkat cerita, tanggal 2-nya juga semua banjir. Saya lihat semua acara TV daerah Jakarta, daerah saya biasa lewat, daerah Grogol lah, ada yang sel katanya meledak, ada daerah Dan Mogot, Trisakti semuanya, Tebet, Jakarta Selatan, banjir semua. Saya, nggak bisa pulang lah ini. Kemungkinan harus sampai sore baru bisa pulang. Puji Tuhan, saya mulai cek-cek internet, lihat US. Saya mulai, saya harus pulang. Dan saya juga walaupun nanti lihat banjir, ya minimal lihat orang-orang banyak kan gitu kan. Minimal bisa foto-fotoin mereka lah, itulah maksud saya. Sampai saya pakai celana pendek, ya. Kemudian saya buka US, dibawalah jalannya pulang dari arah Parung. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Sedikit pun nggak ada kami ketemu sama air, kering semua jalan. Karena lewat dari
paruh. Hanya dalam gak nyampe 2 jam kita sampai di sini karena kami naik motor. Luar biasa pertolongan Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Dan akhirnya tanggal 2 kemarin kami masih sempat lah, karena tanggal 2 masih baru itu ya. Mungkin lewat tanggal 2 udah lumayan ini. Barunya udah mulai luntur itu ya. Tapi puji Tuhan, itulah yang terjadi. Dan mohon maaf juga untuk tahun ini ibadah tutup tahun kita tidak ada ya, karena memang saya udah lama rindukan ingin ibadah tahun baruannya di Bogor, rumah keluarga ya. Tapi saya pastikan keluarga demi keluarga ada acaranya semua masing-masing ya. Ada acara demi keluarga, biarlah di tahun yang baru ini kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang juga buat hambanya ya. Ini hamba Tuhan dari Siapin, namanya Sri Nur Hayati Sinaga. Tepuk tangan dulu buat hamba Tuhan Sri Nur Hayati Sinaga. Ya, dia sekarang sudah tingkat 4, tinggal menunggu menyusun skripsi ya. Sidang ya, sidang skripsi nanti bulan Juli ya. Bulan 6 dia wisuda. Sama hambanya Christopher juga dia akan kembali lagi ke Siapin bulan 6 ya. Kita pulangkan dia dari sini. Ya. Karena dia belum selesai. Nah, jadi hambanya ini dia tinggal di tempat Pak Urbanus ya, bersama Ibu Yulia, Ibu Mary. Udah kenal lah kita Pak Urbanus ya, sama istri yang kemarin datang juga ke sini. Jadi hambanya ini dia bilang kalau boleh saya bantu-bantu pelayanan lah katanya ya. Jadi dengan senang hati ya. Kita senang hati boleh bantu-bantu pelayanan di sini ya. Terima kasih sudah datang. Ya, puji nama Tuhan. Kalau minggu kemarin ya kita belajar firman Tuhan ya. Minggu kemarin saya bahas tentang mengawali tahun baru kita harus suka berdoa. Kemarin minggu yang lalu kami sudah bahas bersama beberapa jemaat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan sebelum banyak pelayanan Tuhan Yesus, yang paling pertama adalah itu yang kita kenal dengan khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Hal memberi sedekah, hal berpuasa, dan hal berdoa. Ya, untuk mengawali tahun minggu kemarin kita sudah bahas semua jemaat, semua kita di sini orang percaya harus suka berdoa. Amin. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Itu doa yang luar biasa. Semuanya tersusun rapi. Dan itu pakar-pakar Alkitab berkata, itu asli doa yang luar biasa, teratur semua. Ya, dimulai dari memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Coba kita sama-sama dulu mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya hanya mengingatkan ya, karena mungkin ada jemaat yang belum mendengar tentang khotbah saya di situ. Di dalam doa itu semuanya kita jemaat Tuhan harus suka berdoa. Amin. Dan berdoa itu ada urutannya. Kita kalau berdoa sama Tuhan, kalau menurut, coba ditampilin Vera, Matius 6 ayat yang ke 9. Ya, Matius 6 ayat yang ke 9. Ini luar biasa. Di sini nanti bisa nggak? Matius 6 ayat yang ke-9. Ya. Nah,
Di sini yang pertama, berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, dalam berdoa itu kita harus lebih dahulu mempermuliakan Tuhan. Amin. Dalam berdoa, puji Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya kalau bangun pagi-pagi, berdoa dulu. Jangan dulu cari handphone, ya, atau jangan langsung beraktivitas, langsung kejar langganan. Jangan dulu, ya. Ketika bangun, berlutut dulu atau duduk dulu, mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bangun pagi-pagi harus berdoa dulu, berdoa terlebih dahulu, ya. Puji Tuhan terlebih dahulu. Nah, di dalam doa Bapa kami ini semuanya teratur, ya. Kami sudah bahas kemarin, hari Minggu kemarin. Saya mau hanya mengingatkan bahwa di tahun 2020 ini, karena doalah kekuatan kita. Kita pernah dengar doa itu adalah nafas hidup, ya. Hanya melalui doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Komunikasi itu penting. Orang yang sering berkomunikasi pasti akan saling kenal, pasti akan saling dekat. Itu sebabnya suami istri dikatakan tidak dua lagi, tetapi menjadi satu, karena sudah menjadi satu keluarga. Suami istri harus sering komunikasi, jangan miskomunikasi. Suami dan istri, suami dengan bapak dengan anak, ibu dengan anak. Bahkan sesama kita jemaat Tuhan, jangan miskomunikasi. Ya, hanya melalui komunikasi lah hubungan kita semakin dekat satu dengan yang lain. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi di tahun yang baru ini semuanya harus suka berdoa. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kita tahu bahwa di surga dan di bumi semua ada kekuasaan dalam Tuhan. Kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, setelah kita mempermuliakan Tuhan, kita sadar bahwa seluruh kekuasaan dalam tangan Tuhan, barulah kita berdoa apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Berdoa kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan memaksa, jangan meminta keinginan-keinginan kita. Kalau di ayat sebelumnya, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Berdoa kepada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan berdoa ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ya. Tetapi di sini diajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah makanan kami yang secukupnya, tidak lebih, tidak kurang, pas, ya. Itulah enaknya anak Tuhan, itulah enaknya hamba Tuhan. Ketika mau ini pas, ya. Tidak pernah kita orang-orang percaya tidak pernah dipermalukan Tuhan sampai mati kelaparan atau sampai kelaparan. Ada aja cara Tuhan memberkati kita. Amin. Kemudian janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam hidup ini kita tidak bisa lari dari namanya pencobaan. Pencobaan itu banyak sekali, ya. Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah mencobai kita. Pencobaan itu datang yang pertama dari iblis, dari setan, karena kerjanya hanya mencobai. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis itu pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kemudian yang kedua, pencobaan itu datang dari akibat dari perbuatan kita. Kita bisa mengalami pencobaan ketika kita sering jatuh dalam dosa. Akibat dari perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, inilah menjadi cara iblis untuk membawa kita ke dalam pencobaan. Agama Kristen meyakini bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Amin. Kalau agama selain Kristen, ada yang punya keyakinan seperti itu.
Kalau kita mungkin nonton film-film Indosiar ya, film-film Islam, ketika ada pencobaan dalam hidupnya, mereka mengimani, ya Tuhan, kenapa kau berikan pencobaan ini? Mungkin suaminya meninggal, rumahnya kebakaran, atau yang lain-lain. Mereka meyakini Tuhannya itu yang memberikan pencobaan. Jahat Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Amin. Kalau Tuhan kita jahat, lebih baik kita cari Tuhan yang lain. Ya. Jadi Tuhan kita nggak pernah mencobai kita. Makanya dalam hidup ini hati-hati. Jangan gara-gara ucapan kita yang terlalu banyak, karena banyak perkataan, banyak pelanggaran. Jangan gara-gara perbuatan kita yang tidak sesuai firman Tuhan, kita mengalami pencobaan-pencobaan. Ya, pencobaan itu menyakitkan. Banyak orang gara-gara pencobaan tinggalkan pelayanan. Banyak orang gara-gara pencobaan tidak datang lagi ibadah. Banyak orang gara-gara pencobaan terpisah dari keluarganya, terpisah dari pekerjaannya, terpisah dari banyak hal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam doa ini Tuhan mengajarkan supaya kita meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya kita jauh dari pencobaan. Kalau cerita tentang Ayub, itu bukan dicobai Tuhan, tapi itu diizinkan. Beda ya. Dan peristiwa dalam Abraham itu bukan dicobai, tetapi diuji. Dicobai sama diuji itu berbeda ya. Iya, dengan cepat. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus minta ampun sama Tuhan, karena setiap hari kita harus bertobat. Manusia cenderung jatuh dalam dosa. Tetapi 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan setia mengampuni kita. Minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa, ada salah kita, cepat-cepat minta ampun. Jangan malu mengakui dosamu kepada Tuhan. Dosa apa yang kita lakukan, hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu. Makanya Mazmur Daud itu luar biasa. Ada di dalam Mazmur itu, Daud itu curhat sama Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, belajar curhat sama Tuhan. Jangan curhat di medsos. Ya. Kalau kita curhat di medsos, orang akan tahu keberadaan kita. Apabila kata-kata kita juga kata-kata yang tidak baik, ya. Apabila kata-kata kita perkataan-perkataan yang lemah, perkataan Kristen loyo, hati-hati, ya. Sebagai jemaat Tuhan, curhatlah sama Tuhan. Ada salah kita, minta ampun. Ya. Kemudian seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap kita diwajibkan, diharuskan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena di ayat terakhir, di ayat 15, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita juga tidak diampuni. Firman Tuhan ya dan amin, tidak bisa tawar-menawar. Kalau Tuhan bilang katakan ya, ya. Kalau Tuhan katakan tidak, tidak. Jadi jangan coba-coba simpan kesalahan-kesalahan orang dalam hatimu. Amin. Kalau masih simpan sakit hati, iri hati, cemburu, itu akan merusak hati kita, damai sejahtera kita. Dan Tuhan juga gak bisa mengampuni kita. Ya, jadi tolong siapapun yang pernah mengecewakan kita, membuat kita sakit hati atau apapun itu, lepaskan pengampunan supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dunia ini banyak hal-hal yang jahat. Ya. Hidup di dunia ini, pekerjaan iblis akan berusaha membuat hidup kita itu jatuh ke dalam hal yang jahat. Hal yang jahat akan menimbulkan dosa. Dan dosa tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa bertemu dengan kekudusan dan kesucian Tuhan. Kejahatan itu banyak sekali, ya. Jangan berpikir kejahatan itu ketika kita membunuh,
mencuri, merampok, memperkosa, menipu. Kejahatan itu bukan hanya itu saja. Banyak sekali jenis kejahatan. Dan manusia akan cenderung jatuh dalam hal seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kita harus sering berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dilepaskan dari si jahat. Si jahat ini adalah iblis, setan. Iblis akan selalu berusaha melemahkan iman kita. Itu sebabnya jangan bercakap-cakap dengan iblis. Dia sudah lebih pintar, jauh lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih tahu firman dari kita. Hawa jatuh ke dalam dosa, tahu nggak kenapa? Karena dia ngobrol sama si ular, sama si iblis. Karena perempuan cenderung suka ngobrol-ngobrol, suka ngomong-ngomong, suka cerita-ceritain banyak hal. Jangan ikuti bisikan-bisikan dari iblis, dari si setan. Kita akan tertipu. Ya. Ketika Hawa ini ngobrol-ngobrol sama si ular itu, maka dia tertipu. Ketika iblis juga mencobai Tuhan Yesus, dia pakai firman enggak? Pakai. Tahu dia firman. Bahkan di Alkitab berkata, iblis itu percaya sama Tuhan, bahkan dia gemetar. Ya. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, ada 3 pencobaan yang diberikan iblis kepada. Jadi jangankan kita manusia, Yesus pun mau dicobai sama Yesus pun mau dicobai sama iblis, supaya Yesus jatuh dalam dosa. Kita siapalah kita ini? Manusia biasa kita ini. Yesus aja mau dicobai juga loh. Dan Yesus dicobai dengan ayat firman. Yang pertama apa dibilang? Kalau kamu anak Allah, buatlah batu ini menjadi. Kira-kira Yesus waktu itu kan sedang puasa 40 hari 40 malam. Udah lapar dan haus. Bisa nggak Tuhan Yesus melakukan itu? Bisa. Tapi dia belajar bertaat sama Tuhan. Dan ini yang luar biasanya. Kalau kita baca seterusnya, Tuhan Yesus bisa menang karena dia juga melawan dengan ayat firman. Yesus ketika menjawab cobaan iblis, dia selalu katakan, ada tertulis. Itu sebabnya kita harus banyak tahu firman Tuhan. Kita harus suka baca Alkitab, kita harus banyak tahu firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa melawan dia. Pintar itu iblis mencobai kita. Dia akan membawa kita ke dalam hal yang jahat. Yesus berkata, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian pencobaan yang kedua, ini pakai firman. Dikatakan, jatuhkanlah dirimu dari. Waktu itu Yesus dibawa ke sebuah gedung yang tinggi. Ya, dia bilang, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab Alkitab berkata, itu perkataan iblis loh. Malaikat-malaikat Tuhan akan menjaga engkau, menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada ayatnya itu, malaikat Tuhan menjagai memang. Tetapi Yesus menjawab apa? Ada tertulis. Apa dibilang Tuhan Yesus? Jangan mencobai. Kita jangan coba-coba mencobai Tuhan. Ada akibatnya. Walaupun ada ayat-ayat pendukung, ada tafsiran-tafsiran yang lain. Mungkin kalau Yesus pun melakukan itu, benar yang dikatakan iblis. Gak mungkin Yesus bisa mati, karena ada malaikat yang menjaga dia. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Karena kalau Yesus melakukan itu, dia mencobai melanggar firman Tuhan. Kemudian pencobaan yang ketiga apa? Iblis memperlihatkan seluruh kekayaan dunia. Bayangkan, iblis itu licik loh. Yang bagus-bagus semua ditawarkan sama Yesus, supaya Yesus jatuh dalam hal yang jahat. Dia katakan, ditunjukkanlah seluruh isi dunia yang mewah-mewah, ada emas, ada kota, ada apa segala macam.
Iblis berkata sama Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu. Semua ini adalah hak dan kekuasaanku. Aku akan memberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembahku, kata iblis. Pekerjaan setan adalah membuat manusia itu menyembah dia. Makanya banyak zaman sekarang menjadi penyembah-penyembah setan. Hati-hati ya. Kita melihat agama-agama sekarang. Kita melihat kepercayaan-kepercayaan sekarang. Yang percaya kepada patung. Ya, agama-agama besar loh. Yang percaya kepada patung. Percaya kepada gunung. Percaya kepada dukun. Ilmu-ilmu dukun itu dari mana? Dari setan, dari iblis. Dan pasti orang yang percaya kepada setan, kepada dukun, itu sudah pasti orang jahat. Makanya tolong ketika mungkin ada penyakit, ada kehilangan, jangan coba-coba cari dukun. Amin. Saya kemarin waktu uang saya yang hilang itu ya, ada teman saya orang Buddha, guru, karena saya lagi cek-cek CCTV di sekolah, gak ketemu-ketemu, dia kasihan sama saya. Dia peluk saya, dia bilang, adalah aku kenal orang pintar di sini katanya. Dia kalau ada kehilangan dia tahu loh katanya. Dia bujuk-bujuk saya. Saya marah sama dia. Dia bilang, ya nggak mau lah, lebih baik hilang uang daripada percaya sama dukun. Amin. Walaupun mungkin benar ada bantuan dari dukun, tapi itu melanggar firman Tuhan. Ada tumbalnya, ada akibatnya. Jadi jangan coba-coba ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan pernah coba-coba percaya sama dukun. Karena dukun itu ilmunya dari setan. Setan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Setan bisa loh menyembuhkan yang sakit. Setan bisa memberikan kekayaan. Tetapi setan tidak bisa memberikan keselamatan. Dan Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, supaya kita kuat menjalani tahun 2020 ini, karena masih suasana baru ini tahun ini, kita harus suka berdoa. Amin. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini luar biasa. Ini semua ada urutannya. Dan ini yang membuat kita akan kuat. Ya. Tadi dikatakan kita akan dijauhkan dari pencobaan dan dijauhkan dari yang jahat. Si jahat akan berusaha membuat kita jatuh dalam dosa. Si jahat akan berusaha merusak keluarga. Si jahat akan berusaha merusak pelayanan. Si jahat akan berusaha merusak pekerjaan kita. Jangan coba-coba ngobrol-ngobrol sama iblis. Kalau ada bisikan-bisikan yang aneh-aneh, langsung bilang, ingat firman Tuhan, ada tertulis. Gak ada yang bisa melawan setan kecuali firman Tuhan. Saya dulu waktu kuliah di Siapin, saya dulu takut sama setan. Saya sempat mau lari dari Siapin gara-gara ditakut-takuti setan. Saya jujur. Mana ada yang gak takut sama setan sebelum percaya sama Tuhan Yesus? Serius. Karena di kampus Siapin itu dekat kuburan pembuangan mayat dulu itu. Makanya tanahnya murah, dibeli Om Tan, pendiri kampus itu. Dan orang pun senang Om Tan beli tanah itu. Karena dulunya katanya angker, gak ada yang berani lewat situ. Tapi Om Tan karena dipercaya Yesus, dia malah senang kan. Setannya diusir sama dia. Setan itu bisa diusir, amin. Dan setan hanya takut ketika ada iman. Ketika ada nama Yesus, gak ada yang bisa mengalahkan setan kecuali nama Yesus. Kalau kita baca dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, ada pernah kejadian karena Rasul Paulus ini bisa mengusir setan karena ada imannya, ya. Waktu itu kita baca anak-anak Skewa waktu itu ya. Dia coba-coba mengusir setan, tetapi dia belum beriman sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia ditelanjangi sama setan, dipermalukan. Kenapa banyak orang kerasukan setan, kerasukan orang jahat?
jatuh dalam segala jenis penyakit, itu pekerjaan setan. Ya. Tetapi orang yang beriman, orang yang selalu berdoa, jauhkanlah kami daripada pencobaan, daripada yang jahat. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, di tahun 2020 ini harus suka berdoa. Udah tahu lah ya, arti doa itu apa, fungsinya apa, tinggal melakukannya saja. Tolong jemaat yang dikasih Tuhan, tadi saya bilang bangun pagi-pagi harus berdoa. Jangan dulu melakukan hal apapun. Belajar nyanyian lagu-lagu rohani, ya. Nyanyi dulu ya. Seperti kesaksian Ibu Aping ya. Ibu Aping sering berdoa bangun pagi-pagi ya. Jemaat Tuhan yang lain juga harus seperti itu. Ya Ibu Milun ya. Bangun pagi-pagi, duduk dulu ya. Jangan langsung kerjain yang lain-lain. Mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Muliakan dulu Tuhan. Bapa kami yang di sorga, segala macam. Yang penting pengagungan sama Tuhan. Saya sampaikan kemarin, berdoa itu tidak harus pintar dengan kata-katanya, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Ya, Tuhan bahkan di Alkitab di ayat sebelumnya, doa yang bertele-tele juga Tuhan gak suka. Tapi doa yang berasal dari hati, ya, doa yang berasal dari hati nurani kita yang murni, doa yang benar-benar yang menjadi kebutuhan kita, itu Tuhan mengerti. Amin. Jadi harus sering berdoa. Kemudian setelah sering berdoa, harus suka baca firman. Kalau nggak ada firman Tuhan, kita pasti kalah. Tuhan Yesus bisa menang karena dia tahu firman. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita harus punya moto. Tiada hari tanpa doa dan firman. Nanti saya juga akan coba siapkan. Kalau saya dulu waktu di Medan, gereja tempat saya dulu ibadah, pelayanan, ada namanya schedule pembacaan Alkitab. Itu disetting dengan baik. Kita hanya baca sedikit-sedikit, nggak terasa setahun selesai. Ada di sini yang sudah pernah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum ya? Pak Isa belum ya? Ya, mudah-mudahan nanti bisa dapat saya schedule-nya ya. Saya minta tolonglah. Itu kita baca hanya sedikit, satu pasal doang kok, satu pasal aja lama diambil. Tapi udah benar-benar udah disetting dengan baik. Kita dapat remanya di situ. Kemudian perjanjian baru, nggak terasa pas hitungannya. Karena satu tahun itu 365 hari. Gak banyak. Karena gak semua orang bisa full kan. Yang misalnya hamba Tuhan bisa 10 pasal satu hari. Mungkin bisa. Karena mungkin gak ada pekerjaannya kan. Tapi orang-orang yang bekerja gak akan mungkin bisa. Walaupun bisa, tapi mungkin akan jadi terpaksa. Sesuatu yang terpaksa, itu hasilnya tidak baik. Ya. Nah, kalau kami disiapin memang diwajibkan ya hampir tiap hari ya baca Alkitab. Jadi saya kalau nggak salah memang baru 3 kali kayaknya. 3 kali baru pernah habis baca Alkitab. Ya. Karena udah bolak-balik ganti Alkitab. Sebelum ada handphone, Alkitab saya dulu ada, udah habis coret-coretannya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan harus banyak tahu firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, kita bisa dibodohi setan. Kita bisa dibodoh-bodohi iblis. Kita akan lemah. Kita nggak bisa punya kekuatan. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kita. Kalau kita sakit, ayat firman Tuhan berkata, Tuhan menyembuhkan yang sakit. Usahakan juga waktunya diatur dengan baik. Setelah berdoa, bacalah firman Tuhan. Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin kalau untuk masih tahap pemula, baca perjanjian baru aja lah. Ya. Perjanjian baru. Karena baca Alkitab itu kalau kita udah apa namanya? Udah berulang-ulang kita lakukan, itu enak loh.
kayak cerita kan, cerita novel kan. Tapi ini bukan novel, tapi ini benar-benar firman Tuhan yang terjadi. Artinya kita akan bahas cerita tentang Yesus, bagaimana dia waktu dia lahir, pelayanannya itu luar biasa. Dan apabila kita minta Roh Kudus memberikan tafsiran, memberikan rema dalam ayat firman Tuhan, kita akan diberkati. Saya ingat dulu waktu saya SMP, kelas 1 SMP, kelas 6 SD. Kelas 6 SD, saya dulu sudah main judi masa lalu saya. Saya dulu bisa main judi dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Full. Tetapi walaupun di balik saya masih bandel, masih main judi, mabuk, merokok, suatu ketika saya pernah baca Alkitab di rumah kami, di kampung. Saya baca cerita tentang Musa. Ya. Ternyata setelah saya baca selama sejam waktu itu, saya menangis. Rupanya Musa itu luar biasa ya, ketika memimpin bangsa Israel. Saya nggak ngerti, kok bisa nangis. Jadi cerita Alkitab itu seperti cerita ini, kita senang gitu loh. Cerita tentang Musa, Simpson, Daud, yang lain-lain. Ya, jadi tolong jemaat yang dikasih Tuhan harus suka membaca firman Tuhan, karena firman Tuhanlah menjadi alat kita untuk kuat menjalani tahun 2020 ini. Amin. Banyak rencana kita, banyak pengharapan kita di tahun 2020 ini. Kita harus semuanya mengandalkan Tuhan. Amin. Baik, ayat penutup kita buka Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk minggu kedua ini pesan Tuhan buat kita semua. Berarti sebelumnya pesan Tuhan adalah kita harus berdoa dan baca firman. Ya, untuk minggu ini pesan Tuhan buat kita supaya kita kuat menjalani tahun 2020 ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan coba-coba mengandalkan manusia. Ayat 5 berkata kalau kita mengandalkan manusia, Alkitab berkata terkutuk. Kemudian, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita terkutuk. Alkitab berkatalah, bukan saya. Kemudian, kalau hati kita menjauh dari Tuhan, terkutuk. Ada 3 hal yang membuat kita terkutuk. Ya, terkutuk itu, kata kutuk adalah kata yang paling tidak disukai orang. Kalau kita sering dengar kutukan maling kundang, ya. Kemudian orang Batak ada kenal kutukan dekat Tanjung Pale, apa itu? Pulau Simardan, ya. Jadi orang Batak itu ada kisahnya, itu Simardan. Sama seperti kisah maling kundang. Ya. Dia dikutuk jadi batu. Pulau Simardan, ya. Ada orang lagu Batak bilang gini, songon Simardani, songon Simardani, maila marina, nalupa marama, nalupa marina. Artinya
seperti si Mardan, dia lupa punya mama ya, punya ibu. Karena ibunya miskin. Kita tahulah cerita tentang itu ya. Dia menikah sama gadis orang kaya, ibunya datang karena miskin. Dia bilang gak kenal, dia dikutuk. Ya, banyak cerita-cerita tentang kutuk. Ya, orang yang dikutuk pasti hidupnya tidak akan baik. Alkitab juga berkata demikian. Kalau kita mengandalkan manusia, terkutuk. Kalau kita mengandalkan, aku bisa kok, gak ke gereja pun saya bisa. Aku bisa kok. Kita mengandalkan aku bisa, itu terkutuk. Karena status kita sekarang sudah beda. Ya, status kita sekarang menjadi orang percaya. Status kita menjadi orang Kristen, bukan status orang-orang biasa lagi. Ada hukum, ada upah yang Tuhan sediakan melalui firman-Nya. Saya sudah pernah jelaskan Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman Tuhan menanggung akibatnya. Siapa yang melakukan firman Tuhan akan ada upahnya. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun 2020 ini jangan terlalu suka mengandalkan manusia. Ya. Jangan berharap ditolong oleh orang. Tapi berusahalah bekerja keras. Amin. Berusaha, jangan suka meminta-minta, atau berusaha jangan sampai butuh pertolongan orang. Ya, saya juga berusaha seperti itu. Tetapi kalau memang kita udah nggak kuat, ada cara Tuhan kok untuk menolong kita. Amin. Ada cara Tuhan untuk menggerakkan orang bisa menolong kita. Biarlah orang kita menerima pertolongan karena digerakkan oleh Tuhan. Amin. Atau biarlah kita menerima pertolongan karena digerakkan, bukan karena kita yang minta tolong. Ya, jangan kita mengandalkan manusia. Karena manusia itu sering mengecewakan. Ketika kita berharap harusnya dia bisa menolong saya loh. Harusnya. Tapi karena kita mengandalkan manusia, kita jadi kecewa. Jadi kesal lihat manusia itu. Ya, jangan coba-coba ya. Kemudian jangan andalkan kekuatanmu. Saya bisa. Akhirnya lupa berdoa, lupa mengandalkan Tuhan. Ini juga akan terkutuk. Kemudian hati yang menjauh dari Tuhan. Jangan sampai hati kita menjauh dari Tuhan. Ya, yang tadinya kita suka ibadah, suka baca Alkitab, suka hal-hal rohani, suka dengar musik rohani, ya, akhirnya jadi suka main-main yang lain-lain. Yang harusnya handphone kita ada Alkitabnya, ada bisa dengar-dengar khotbah, ada lagu-lagu rohani, tapi disibukkan dengan medsos, disebutkan dengan yang lain-lain. Ya, jangan sampai gara-gara handphone hati kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai gara-gara hal-hal yang lain hati kita menjauh dari Tuhan. Karena orang yang menjauh hatinya dari Tuhan katanya supaya kita tidak terkutuk, jangan lakukan yang ketiga tadi. Yang pertama, jangan andalkan manusia. Yang kedua, jangan andalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, jangan menjauh dari. Kalau kita tidak rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin datang pertemuan-pertemuan ibadah, itu sama saja menjauhkan diri dari Tuhan. Karena di dalam persekutuan itulah kita bisa saling mendoakan. Amin. Kita dengar firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Ya, ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhanlah yang sanggup memberkati kita. Ya, kemudian yang kedua, ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus mengandalkan andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam apapun yang kamu lakukan. Studi ya, seperti hambanya mau wisuda kan, mau menyelesaikan kuliahnya. Christopher juga ya mau melanjut kuliah. Andalkan Tuhan supaya kebutuhannya tercukupi. Mungkin akan butuh dana ya, butuh persiapan, butuh segala macam banyak hal. Andalkan Tuhan.
Kalau kita mengandalkan Tuhan, katanya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya. Pohon yang tadi pagi saya diberkati dengan video yang dikirimkan oleh Ibu Aping, ya. Itu luar biasa video itu. Rupanya apa? Pohon buah kurma, ya. Itu menanam buah kurma itu, bagi Bapak Ibu yang ada di grup udah lihat ya videonya, ya. Sengaja ditutup pakai batu supaya dia nggak bisa. Iya. Jadi beda. Pohon kurma sama nanam pohon padi beda. Padi kan dibiarkan kan muncul kan. Kalau kurma ditaruh batu. Jadi ketika dia mau naik nggak bisa. Akhirnya akarnya yang kuat. Setelah mulai udah berakar, diambil batunya baru dia akarnya udah kuat. Nah, seperti itulah. Pohon yang mau berbuah harus ada proses. Ya. Di tepi air itu katanya dia akan merambatkan akar-akarnya. Seperti itulah hidup kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita akan diberkati, tetapi ada prosesnya. Ada ujian yang kita alami. Ya, iman kita harus diuji. Karena hanya orang yang lulus ujian yang naik kelas. Amin. Kalau kita tidak ujian, gak mungkin kita naik kelas. Iman kita harus semakin naik level. Ya. Jangan hanya main game doang yang mau naik level. Iya, gandaya. Anak-anak sih pada suka main game. Senang banget kalau naik level. Iya kan? Iman kita juga harus naik level Bapak Ibu. Amin. Di tahun 2020 ini, biarlah kita semakin mengandalkan Tuhan. Supaya kita seperti pohon ini, kita bisa berbuah. Karena hanya pohon yang berbuah yang disenangi banyak orang. Amin. Saya sudah pernah sampaikan hidup kita harus berbuah. Kalau ada buah berarti orang butuh buah itu, ya. Jadi kita menjadi orang yang dibutuhkan orang. Tahun 2020 ini selamat tahun baru buat kita semua. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Dalam setiap pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Baik, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya kami suka berdoa. Doa seperti yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan. Dan kami juga suka membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kami. Dan kami juga Tuhan belajar untuk tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekuatan kami, dan tidak menjauh dari Tuhan. Tetapi kami mau belajar mengandalkan Tuhan, supaya hidup kami diberkati, berkati secara rohani dan secara jasmani Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berikan buat kita waktu sebentar. Boleh semuanya angkat tanganmu. Angkat tanganmu, berdoa sama Tuhan. Di tahun 2020 ini minta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, doamu, pengharapanmu, percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menjawab doa. Ucapkan sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat.